Halo, perkenalkan nama saya Marton Yulisli, mahasiswa semester 7, program studi Perancangan Jalan dan Jembatan, kelas C, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan tugas yang saya ambil dari sebuah artikel dengan judul artikel yaitu penilaian kondisi jembatan menggunakan Bridge Management System atau BMS dan Bridge Condition Rating atau BCR. Ya, kita masuk pada latar belakang. Jembatan merupakan prasarana transportasi darat yang berguna untuk meneruskan jalan melalui rintangan seperti sungai. Maka bila ada keruntuhan jembatan akan mengurangi atau mengganggu kelancaran transportasi orang atau barang. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jembatan ialah sarana penghubung untuk melalui suatu rintangan seperti sungai, maka keutuhan daripada jembatan harus dijaga atau dirawat. Nah, sebelum proses perawatan maka dilakukan suatu sistem untuk mengecek atau melakukan penilaian terhadap jembatan yang dimaksud, sehingga dapat mengetahui lebih lanjut apakah nantinya jembatan yang dimaksud dapat dilakukan pemeliharaan, ataupun jika dilakukan pemeliharaan maka harus diketahui terlebih dahulu item-item apa saja yang mengalami kerusakan. Kita masuk pada tujuan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui kerusakan jembatan, nilai kondisi dan kode kerusakan jembatan yang dihasilkan oleh program BMS dan BCR, serta menentukan rencana penanganan yang sesuai dengan nilai kondisi jembatan dari analisa perbandingan antara BMS dan BCR. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan Bridge Management System atau BMS dan Bridge Condition Rating atau BCR. Kita masuk pada pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu pengambilan data di lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan kondisi jembatan secara visual, kemudian dimasukkan ke dalam program IBMS untuk mengidentifikasi kondisi jembatan dan perhitungan manual Bridge Condition Rating atau BCR. Oke, baik. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan evaluasi elemen, didapatkan nilai kondisi umum dari jembatan KR Angan. Nilai kondisinya 0, termasuk dengan kategori baik,
dengan usulan penanganan yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Kemudian jembatan KRI Nong, nilai kondisinya 2, termasuk kategori baik, dengan usulan penanganan yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Kemudian jembatan KR Geunapet A dan jembatan KR Geunapet B, nilai kondisinya 0, kategori baik. Untuk usulan penanganannya sama, yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 1 pada hasil nilai kondisi dan usulan penanganan jembatan. Nah, ini kondisi jembatan, di mana di kondisi jembatan pada gambar A, kerusakannya yaitu kerusakan lapis permukaan. Kemudian pada gambar B, kerusakan lantai jembatan. Gambar C, kerusakan tiang sandaran. Dan gambar D yaitu retak pada join jembatan. Ya, kita lihat pada tabel 2 untuk hasil nilai kondisi dan usulan penanganan jembatan. Ini untuk jembatan KR Angan, nilai BCR-nya 5,36. Jembatan KRI Nong, nilai BCR-nya 5,22. Untuk jembatan KR Gunapet A dan KR Gunapet B, nilai BCR-nya sama yaitu 5,28. Kondisi dari keempat jembatan yaitu baik. Untuk usulan penanganan pun sama, yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Untuk lebih detailnya kita lihat di tabel 3. Kemudian untuk perbandingan hasil nilai kondisi, kita lihat pada tabel 4. Di mana pada jembatan KR Angan, nilai kondisi BMS 0, kemudian BCR 5,36. Untuk usulan penanganan, untuk BMS dan BCR sama, yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Kemudian pada jembatan KRI Nong, nilai kondisi BMS 2, kemudian BCR 5,22. Untuk usulan penanganan sama untuk BMS dan BCR, yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Untuk jembatan KR Gunapet A dan KR Gunapet B, nilai kondisi BMS sama yaitu 0. Nilai kondisi BCR sama yaitu 5,28. Usulan penanganan pun sama yaitu BMS dan BCR-nya pemeliharaan rutin dan berkala.
Kemudian kekurangan pada sistem BCR yaitu terdapat pada tidak dilakukan penilaian daripada sistem drainase lantai dan sandaran. Kita masuk pada kesimpulan. Pada perbandingan BMS dan BCR, untuk hasil penilaian kondisi dan usulan penanganan jembatan menghasilkan nilai kondisi dan usulan yang sama, yaitu berupa pemeliharaan rutin dan berkala. Untuk beberapa komponen diperlukan penanganan berupa perbaikan retak pada beton, pengecetan kembali pada rangka baja dan sandaran, kemudian perbaikan pada pipa cucuran dan drainase lantai, serta perbaikan pada sambungan siar muai. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.